Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah an amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda azizah community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda Nining jauh di mata, dekat di doa. Ya, karena hari ini nggak ada, jadi jauh di mata, dekat di doa. Sudah izin tadi. Bunda, mohon maaf saya datang agak tepat sekali, bahkan condong maju sidik, karena nanti mau jam 9 langsung subuh. Tapi tetap 1 jam, nggak boleh kurang dari 1 jam gitu kan. Tetap 1 jam, cuma tadinya dengan orang pikir, orang ngaji dulu. Sebenarnya saya plot untuk Azizah itu tanggal 23 kemarin sebenarnya. Tapi ternyata Angelina Sondak di Jogja. Terus penyenengan ya mestinya Angelina Sondak lah yang jarang lihat masuk gue ini, ya. Terus akhirnya banyak sekali yang mestinya tanggal 23 mereka ada taklim ya. Saya bisa ngerti kayak gitu, itu sangat bisa ngerti, karena saya bisa dijumpai kapanpun. Beliau jarang, kisah hidupnya lebih berliku-liku ya, dibanding saya. Ada hal yang saya lakukan, beliau melakukan, tapi yang dia alami aku tidak perlu mengalami gitu ya. Jadi yang dia alami kisah hidupnya itu aku nggak usah gitu loh. Apa sih ngartak korupsi ya, apa yang dituduh. Tapi yang harus kita pikirkan bahwa penjara itu bukan untuk memenjarakan orang. Penjara itu untuk menyekolahkan orang agar menjadi lebih hebat. Barangkali karena kisah hidupnya itu beliau bisa jadi ustadzah, ya kan? Dulu awalnya kan non, ternikah dengan Haji Said jadi muslim, terus ditinggal suami dengan liku-likunya, akhirnya harus sekolah. Nah, sekolah kita kan esok mangkat sore mulai. Nah, dia kan sekolah berapa puluh tahun orang nganggo mulai gitu, makanya kalau lulus kumlat itu wajar ya. Terus keluar alhamdulillah jadi ustadzah, itu luar biasa. Jadi penjara tidak harus berakhir dengan keterpurukan dan buruk, tapi bisa jadi penjara itu mendidik untuk menjadi lebih baik. Maka ada orang yang bilang, kemana lama nggak ketok nyantri katanya. Kemana nyantrinya? Nusa Kambangan. Ya, jadi nyantri di sana, nyantri ini itu harus kita support, harus kita terima dengan baik, karena itu perjalanan hidup. Ya, jadi kalau ada orang enggak dia kan mantan ini, jangan. Lebih baik mantan buruk daripada mantan baik. Ya, wah itu dulu kiai, saiki maling, jangan, mending maling dulu baru kiai itu ya. Nah, itu kan gitu ya. Jadi saya sangat bisa mengerti. Akhirnya hari ini saya dengan waktu yang sangat mepet 3 ya, karena morak-mariknya jadwal itu saya jadi jam 8 sampai 9 di sini, setengah 10 sampai setengah 11 di Prawiro Taman, kemudian jam 11 sampai setengah 1 di Imogiri Timur. Jadi pulang nanti habis Jumatan gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Oke, Bunda, di orang kaya itu tidak jaminan mulia. Terkadang justru kekayaannya yang menjerumuskan dia ke lembah kesesatan.
Wajah cantik belum tentu mulia, karena ada orang yang dengan kecantikannya justru dijadikan modal untuk jatuh ke lembah hitam. Kedudukan yang tinggi juga belum tentu membawa kita mulia, karena kedudukan yang tinggi yang tidak mampu dikelola, dimanage dengan baik, justru menjerumuskan dia menjadi terdakwa, terhukum, tersemuanya karena kedudukan tinggi. Terus apa yang bisa membuat kita mulia? Ternyata salah satunya memiliki jiwa pemaaf. Maka pada pagi hari ini kita bahas, kita ambil satu tema, mulia dengan memaafkan. Allah berungkap di surat Asy-Syura, surat ke-42, ayatnya 43. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu perbuatan yang mulia. Jadi kalau kita memiliki sifat sabar, kemudian memaafkan orang, sungguh itu jalan menuju kemuliaan. Tadi matur, bukan harta kekayaan, bukan kecantikan wajah, bukan pangkat, derajat, kedudukan yang bisa membuat kita itu mulia, tapi yang membuat mulia itu sabar dan pemaaf. Kalau kita mau ambil di surat Al-Mujadilah ayat 11, itu Allah akan memuliakan siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Ada di situ Allah memuliakan, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu kalau berarti sumber kemuliaan bukan sekedar pangkat, bukan sekedar kecantikan. Pertanyaannya, Bunda, lalu dia itu bikin jengkelnya udah sering masa suruh memaafkan terus? Ini judulnya kan, memaafkan itu mulia. Pertanyaannya, aku punya temen jengkelkannya itu tiap hari. Hari ini ku maafkan, besok dia salah lagi, ku maafkan. Yang ketiga, ya judulnya satu kali gitu kan, dua kali kan gitu, aku bertahan, tiga kali oke kan gitu ya judulnya. Lah kalau begitu saya pengen balas dong, saya pengen balas karena dia sekali, dua kali, tiga kali, atau hampir setiap saat dia melukai batin kita. Kalau disuruh memaafkan terus dia nggak krosok, terus saya pengen balas, boleh nggak? Saya bilang, kalau kamu dielai, tok elai genti, berarti podo sing apik sing endi? Kabeh elek. Tapi boleh. Di surat yang sama, surat Asy-Syu'ara tadi, surat 42 sama, tapi ayatnya 40. Naik. Ayatnya 40. Allah berungkap, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kalau kita pukul, pukul genti. Kita tabrak, tabrak genti. Kita ditendang, tendang genti. Pertanyaannya, etukmu apa? Membalas itu dapatnya apa? Kepuasan. Kalau kita berbincang tentang kepuasan, penguasanya siapa? Kepuasan, nafsu. Pengendalinya siapa? Syaitan. Kalau kita ngomong kepuasan, oke. Salat terus, benjut. Terus kita balas, sudah terlanjur benjut belum? Sudah kan? Ini peso, jelas luka. Terus kita ambil peso, kita
Sahabat ganti. Luka kita masih tetap enggak? Perasaan kita apa tadi ketika kita bisa balas? Puas. Rasain lu, gitu kan? Puas. Puas itu pengendalinya syaitan. Maka Allah menyuruh kalau kamu bersabar dan memaafkan. Tapi kalau membalas gak apa-apa. Kenapa balas gak apa-apa? Ya karena ayatnya boleh. Kemudian Allah berungkap masih di ayat yang sama. Fajaza usayyi'ati sayyi'atu misluha. Jika kamu tidak membalas-balaslah yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahati itu, gampang apa angel? Ya. Tapi jika kamu memaafkan dan berbuat baik pada orang yang jahati kamu, yang berbuat jahat pada kamu, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang yang zalim. Yuk kita pahami. Ketika kita disakiti, kita dirugikan, kita dipukul, apa itu fisik, apa itu hati kita, apa itu mental kita. Jadi orang mukul itu tidak harus dengan fisiknya. Ada yang terpukul hatinya, ada yang mentalnya gitu ya. Kemudian ada fisiknya. Orang yang disakiti tadi boleh membalas. Tapi kalau dia tidak membalas atau memaafkan, tetap berbuat baik pada orang yang menjahati, ada pahala dari sisi Allah. Saya sebut karunia. Kemudian di sisi lain Allah ngendika, sungguh Allah tidak menyukai orang yang zalim. Berarti yang memukul tadi, yang menyakiti tadi, termasuk orang yang zalim. Oke. Saya disakiti, saya terima. Maka hari itu langsung muncul dua komunitas. Komunitas yang dirahmati Allah dan komunitas yang dibenci oleh Allah. Kalau sudah begitu, untuk apa kita pusing-pusing memikirkan cara membalas? Sudah sakit hatinya, masih malamnya mikir, piye ya caranya aku bisa balas? Nggak perlu sebenarnya. Ketika ada orang merugikan kita, menyakiti kita, menzalimi kita, kita nggak usah pusing-pusing untuk memikirkan balasan. Karena saat itu Allah sudah menggolongkan menjadi dua golongan. Satu golongan yang diberi karunia, satu golongan yang dibenci oleh Allah. Nanti kalau kita merujuk ke surat Ali Imran, ya, kalau kita merujuk ke surat Ali Imran ayatnya 185, ya. Kenapa saya bilang tidak usah mikir balasan? Karena Allah ngendika di ayat ini, wa innama tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamatlah balasan yang sempurna diberikan oleh Allah. Lah ngapain kita pusing-pusing mau balas? Wong Allah sudah bilang ke kita, sabar toh, syukur toh, maafki. Engkau sing balas aku pada hari kiamat. Kira-kira balasan Allah lebih seimbang atau balasan kita? Allah. Bahkan di sini dikatakan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna. Coba. Jadi orang yang mendolimi kita tadi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Kalau kita kan belum tentu. Coba kita dipukul, mukul gendin delalah meleset, malah isin gelo mantel pol gitu ya. Tapi Allah tidak begitu. Allah langsung mengelompokkan, nih kamu yang sabar dan pemaaf masuk sini, golongan yang kuberi rahmat, kuberi pahala. Maka dalam kasus kehidupan nyata
Di dunia ini banyak orang yang tersakiti hidupnya malah lebih mapan. Mapan dalam arti hatinya lebih tentrem. Kenapa orang yang disakiti lebih tentrem? Orang yang disakiti cuma nunggu kesembuhan, orang yang menyakiti nunggu balasan. Nunggu kesembuhan itu lambat laun akan datang sendiri. Kita hari ini kesandung jebret. Lalu saya nggak hilang-hilang, ya nggak hilang-hilang kok, kesandung itu sedetik, sok seminggu mati kok. Ya tuh Bu, kaki kita atau kita ini keparut, edok-edoknya zaman jadul masih marut ya, keparut, kita kan nggak ngerti nih tadi, cuma detik hitungannya, nggak sampai treat gitu. Wah berhari-hari kalau kena sabun perih, kalau kena apa perih, itu apalagi luka hati. Jadi kita itu disakiti mungkin nyakitinya cuma sekali, tapi Masya Allah hilang-hilang. Setiap ketemu dedek kalinya, mau apa ingat itu sakitnya. Ya, tapi nyuwun sewu, Allah sudah ngendiko, ku beri balasan dengan sempurna. Kalau cuma balasan saya belum tekankan, pakai kata sempurna itu loh yang ngendiko Allah, sempurna. Kalau begitu ngapain kita pusing-pusing mikir balas? Mendinglah dipakai kerja lainnya. Disakiti nyambut gawe, udah nggak usah dipikir balasannya. Saya cuma mikir kesembuhan, dia mikir balasan. Yang balasannya itu bisa lebih dahsyat. Kapan datangnya wallahu alam. Tapi kita makin hari makin enjoy karena makin hari makin sembuh. Kalau begitu kita terpuruk, jangan. Mari kita jadi orang yang kuat. Anggap ini boneka. Boneka itu kalau dipencet seret gitu dia bunyi ngek. Ada kan boneka yang kalau dipencet bunyi ngek, ngek gitu. Yang mencet seneng apa susah? Senang. Terus pengen mencet lagi nggak? Iya gitu ya. Kalau ini boneka ngek, pasti dia akan ngek 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 ngek. Sering banget apa meneh anak-anak gitu. Tapi ketika kita nggak bunyi sekali, penasaran, tinggal lunga ya wes. Jadilah boneka yang tidak bunyi ketika dipencet. Caranya kuatkan dirimu. Jadi jangan doa untuk orang lain, doa untuk diri sendiri dulu. Apa? Ya Allah, jadikan dia orang yang sesat, ngapain tuh elek Allah. Tapi ya Allah, jadikan aku orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang tidak mudah sakit hati, orang yang tidak punya sifat dendam. Jadikan ini berarti doa untuk memperbaiki kualitas diri. Tapi kalau kita ngomongnya orang lain berubah, kita raito opo. Coba ya Allah, mudah-mudahan dia tersambar petir. Lah nek dhek ketambar petir, kita dapat apa? Nggak dapat. Tapi justru ya Allah, kuatkan hatiku, sabarkan. Ini Bu, jadilah boneka yang kalau dipencet nggak bunyi. Biar apa? Sing mencet gelo, sing mencet nyesel, sing mencet lungo, karena kita nggak bunyi. Dari wong ngek gitu nge. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi Bu, kenapa kita tidak membalas? Karena ketika orang berbuat buruk pada kita, Allah langsung mengelompokkan kita menjadi dua bagian. Bagian yang diberi rahmat dan bagian yang dibenci. Maaf, dibenci anak, rasanya apa? Sakit. Dibenci suami, rasanya apa? Sedih pol. Baru dibenci tetangga, itu aja udah pusing kok. Aku mau lewat kono, males sering dia mau lewat sini. Sekarang bayangkan kalau dibenci Allah, rasanya apa? Dat yang maha segalanya, yang menjamin kita semuanya, tapi Allah benci pada kita. Padahal Allah maha kasih maha sayang. Tapi di sini maha kasih maha sayang itu kalau kita nurut. Kalau kita dolem, kebencian Allah berupa peringatan untuk kita. Jadi kenapa ada kata nanti Allah benci? Biar kita takut sehingga tidak berlaku dolim. Satu ayat, surat 42 ayatnya 40. Kita turunkan menjadi satu ayat
Tadi di surat Ali Imran untuk membuktikan bahwa balasan dari Allah itu akan diberikan sempurna tetapi di akhirat. Sekarang masih ayat surat 42 ayatnya 41. Apa yang dikatakan? Tetapi walamanin tasoro ba'da dzulmihi faulaika ma alaihim min sabil. Tetapi orang-orang yang membela diri ketika dizalimi, aku cuma bela diri. Lah wong aku dipidak meneng dhek nekat midak kok. Ya akhirnya aku jumbul. Ya, jumbul. Maka orang yang membela diri itu tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Jadi kalau ada orang dipukul kok dia terus mukul, itu ya nggak perlu kita salahke. Lah salahnya kowe bales enggak. Cuma dia juga tidak tergolong menjadi orang yang sebelah kanan tadi, tapi boleh kok bales dan tidak perlu kita salahkan karena tujuan dia untuk membela diri. Jadi kalau ayatnya, tapi saya punya penafsiran yang lebih halus dari itu. Bukan membela diri itu ngampleng meneh, tapi ketika kita mau dikampleng, kita nutupi bagian wajah kita supaya tidak dikampleng. Kita endo supaya tidak kena. Jadi membela diri bagi saya supaya tidak tergolong orang yang podo eleke, tidak perlu dengan dijotos, tapi kita tutupi, kita lindungi wajah kita. Ini dalam rangka membela diri yang lebih baik, yang kita lebih dapat pahala. Ya. Kan dia terus nggak kena. Kayak tadi saya matur, doanya terus beri kekuatan, kecerdasan untuk berlindung. Akhirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah. Kok dari setan lah, orang-orang yang berbuat buruk itu karena dikuasai oleh setan. Gitu ya. Jadi ini satu peringatan untuk kita semua agar tidak berbuat dolim, tapi kita tetap melindungi diri. Nah, ayat 42-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya kesalahan hanya ada, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat dolim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Gini Bu, sesungguhnya kesalahan itu hanya pada orang yang dolim. Tadi kita gadoknya yang atas. Orang yang balas tadi jangan dipersalahkan, karena dia cuma balas. Orang yang balas, orang yang melindungi diri tadi jangan disalahkan, karena dia hanya membela diri. Dan di bawahnya ini, lah yang salah siapa? Orang-orang yang dolim dan melampaui batas. Nampar orang, orangnya sudah nangis, malah tambahin plok. Apa yang kita lihat tuh di perkelahian pelajar, di itu yang anak-anak dibully itu kan, begitu temennya satu mukul, dia nangis, malah tambah ditendangi sakpole. Ini yang disebut dengan dia berbuat dolim dan melampaui batas. Ada orang dibohongi, nggak ngerti, malah kini mengira jamak begitu dibohongi, dipakai untuk ya ini berarti lahanku. Itu namanya melampaui batas. Nah, orang yang dolim dan melampaui batas, tidak mengindahkan kebenaran, mohon maaf, mereka itu mendapat siksa yang pedih. Ini yang saya katakan tadi. Orang yang disakiti cuma nunggu kesembuhan, orang yang menyakiti nunggu balasan, dan balasannya sudah ditulis mendapatkan siksaan yang pedih. Saya ulang,
Pertama, itu apa bales, enggak itu apa-apa, cuma dapat kepuasan, ya kan? Yang kedua, balasan kita tetap tidak sempurna, karena yang sempurna itu balasan dari Allah. Yang ketiga, kenapa kita tidak balas? Karena kita cuma nunggu kesembuhan yang lambat laun, seiring dengan waktu pasti kita sembuh. Sedangkan orang yang menyakiti kita menunggu balasan yang sudah dijelaskan oleh Allah, siksaku amat pedih, siksaku amat pedih. Kemudian berikutnya yang tadi saya matur di bagian awal, suratnya sama, ayatnya 43, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi tahapan untuk memperoleh kemuliaan itu bukan sekedar dengan apa yang ada di dunia, karena kita melihat banyak Bu yang awalnya dipuji-puji sekarang dimaki-maki. Iya, ya kita enggak, karena ini bukan model kampanye dan sebagainya. Coba yang gerenengi saya dengan yang gerenengi Pak Jokowi banyak mana? Ini lepas dari kemarin menyenang milih apa saatmu, ini bukan tim pas kampanye kok, ya. Tapi yang gerenengi saya dengan yang menggerenengi Pak Jokowi banyak mana? Ya karena beliau terkenal kan gitu ya. Tapi persoalannya sekarang, orang itu mulia bukan karena jabatan, mulia bukan karena wajah, mulia itu bukan karena duit. Ada orang yang punya duit, Ustadz siapa kemarin saya lihat di YouTube, dia bilang karakter orang miskin itu kalau punya duit bingung liar belanja game. Karena apa? Mumpung duit. Orang yang kaya katanya kalau duit itu kose, ngongko ya iso tuku. Tapi wong miskin mumpung nyetel duit. Jadi kadang-kadang duitnya mung sithik malah wis bubrah ning ngendi-ngendi. Saya ikut arisan. Leto isih bulan Agustus. Lah saiki wis dipikir arep gopo. Karena punyanya cuma itu. Iya kan? Punyanya cuma itu. Jadi aku sok Agustus itu arisan. Kita tak nggo iki udah di 6 komplit. Begitu tidak sesuai dengan ekspektasi gelone pol gitu. Tapi orang dedet lah ngatur saiki yang duwe duit, sesuk yang duwe duit, besoknya yang duwe duit, jadi ya wis baik. Itu bicara Ustadz itu. Tapi kalau saya beda, justru orang duwe duit ini mumet. Ngomong ada berita, ada bioskop anyar aja mikir kok. Tapi orang duwe duit ora mikir. Lah ngapain? Ya kan? Coba sekarang ada iklan keluar merek mobil terkenal, sing mikir wong dedet apa wong ora dedet? Duit. Ya mobilnya bagus, Michael serine ini itu kan yang punya duit. Yang punya duit pokoknya neng mobil sembuh ra nyumbung ora ngerti kok. Apa kita tertarik dengan iklan mobil yang bagus tadi? Enggak. Yang tertarik dengan iklan itu ya mestinya yang ini ada pameran mobil di JEC ya, sing nonton ya sing gak seneng tuku mobil dan duit masa ran duit ngerti mobil nonton pameran mobil buat apa itu? Ini cara pandang yang berbeda. Tapi bagi saya apapun yang diberikan Allah syukuri, karena itu yang tepat. Kayak kajian jam 10:30 nanti, yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Jadi mereka udah bikin apa itu yang sering sih saya tawari ya, mereka saya tawari. Kemarin ada saya kasih tawaran, temanya apa Bunda? Membalut luka dengan takwa. Dia tanya, lukanya apa Bu? Masa ya usus buntu? Saya bilang, ya lukanya hati lah. Masa lukanya hati, masa ya luka usus buntu? Ini dengan takwa. Jadi kadang pertanyaannya ya gojekan sih, yang sudah kenal misalnya saya, kayak Mbak Dian gitu yang nanya, Bunda ini lukanya apa? Ya jawab usus buntu gitu. Tapi kalau jamaah secara umum ya tidak. Ya kan yang pasti sebenarnya itu kan tepat. Yang saya maksudkan luka di membalut luka dengan takwa itu gini loh. Apa dikira Nabi Ibrahim itu tidak terluka batinnya ketika harus menyembelih anaknya? Terluka.
tapi ketaatan dia, ketakwaan dia yang bisa mengobatinya. Apa Siti Syarah ketika mau dimadu dan alhamdulillah istri keduanya hamil lebih dulu itu nggak terluka. Iya, kita baca dia cemburu kok, bahkan dia niat mau memukul si Hajar gitu ya, itu kan terluka, tapi karena ketaatannya. Coba Hajar yang baru melahirkan ditinggal di padang pasir tanpa apa-apa, itu batinnya terluka nggak? Terluka, tapi karena ketaatannya sehingga dia itu ya, taat itu apa? Takwa itu tadi. Maka saya katakan seluka apapun batin kita, kalau kita orang yang bertakwa, insya Allah itu terobati. Tunggu episode berikutnya. Itu nggak sekarang, nggak masuk di sekarang. Cuplikan ya, kalau mau tayang kan dicuplek sidik gitu ya, biar penasaran. Iya, makanya itu yang ini juga mengajukan dua yang hari ini. Satu itu yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Dan yang kedua tak kasih. Jika hatimu iri, rubah diri. Jadi kalau kita iri, kita jangan mau lihat singkon berubah. Kita yang harus berubah. Iri dengan kekayaan dia, berarti aku harus kerja keras, aku hemat, aku ini. Bukan orangnya yang disalah-salahkan. Yang terjadi kan gitu. Tonggo tuku mobil mana ini. Ngapain? Ya kita yuk kerja keras, hemat supaya aku ya iso tuku. Gitu kan Bu. Ya terlalu banyak cuplikan. Oke, kembali Bu. Terus bagaimana sikap orang yang memaafkan? Terkadang kita bilang wes tak maafke, nangis gondok. Wes tak maafke, tapi ra peduli dengan kehidupan dia berikutnya. Ternyata tidak ada tanggung jawab orang yang memaafkan. Akhirnya malah nggak memaafkan, wong sudah memaafkan kok tanggung jawab ya. Artinya dalam agama ada orang yang sudah memaafkan itu kita tunjukkan bahwa aku sudah memaafkan. Caranya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang baik. Jadi kalau kita sudah memaafkan, kita harus mengharapkan orang yang menyalahi tadi, orang yang melukai tadi harus lebih baik. Kalau dia kemarin pencuri, tak maafke, kita harus berupaya supaya dia tidak jadi pencuri lagi. Kalau dia kemarin itu dolimnya karena dia omongannya yang buruk, terus kita berupaya tak maafke, terus kita itu beramar ma'ruf membuat dia supaya nek ngomong ora elek sebisanya. Kenapa sebisanya? Nabi saja tidak bisa memberi petunjuk, itu Allah. Cuma minimal kita kasih tahu ya, daripada golek duit resikonya gede, nek konangan dipukuli orang, nemu itu rasepiro mbak tobat. Saya kalau nggak maling nggak punya duit kok Bu. Ya saiki coba misalnya itu saya yo wis yo saiki ngeterke aku ngaji iso nyopir toh, ngeterke ngaji aku ngene duwe eneng pangan yo padha dipangan, eneng rezeki padha dinikmati. Ini namanya saya mengajak dia baik. Dilalah tak tinggal ngisi ngaji gini nih, mobilku di sana, dia ngumpetnya sesuatu yang ada di mobil. Misalnya, ya sudah kalau besok nggak tak pakai, itu bukan aku tidak mau membuat dia menjadi lebih baik, tapi hidayah dia tidak berasal dari aku. Aku sudah memaafkan. Jadi di kampung itu ada begitu Bu. Yang putri itu cerita ke saya, bunda saya itu gini-gini. Ya udah, saya pergi umroh sampai Mekah, saya WA, saya ingin ngobrol neng kini voice note-an. Dia cerita karena suaminya tersesat judi online. Nah, dari judi online ini akibatnya si istri itu hampir setiap saat kehilangan duit. Padahal dia bendahara di sebuah perusahaan furniture gitu kan. Jadi kan dia pusing banget gitu. Ya sudah, Mbak, itu lah nek bojomu ngeterke aku ngaji. Enggak Bu, daripada gini-gini. Tapi ada beberapa hal yang dia tidak mau berubah. Jadi sederhana Bu. Terkait ngaji saya itu saya selalu tidak pakai baju yang genah.
Siapa tahu nanti disuruh turun. Apalagi ngajinya jauh, misalnya sampai Wonogiri, disuruh makan terus disuruh turun, kamu tampil kayak gitu kan aku nggak nyaman gitu. Nggak boleh merokok di perjalanan. Artinya mobil itu nggak boleh bau rokok. Kalau kamu ngerokok rapat tenan ya turun. Nanti istirahat di luar, aku ngapain gitu. Nggak boleh. Ini kan aturan-aturan, bukan kebencian, tapi sesungguhnya ini justru mengarah dia menjadi lebih baik. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa, ya sudah. Ini konsekuensi orang memaafkan. Jadi, kowe wingi maling, saiki tak maafke, ning kowe dadi wong apik. Tuh ya, jadi Qurannya seperti itu. Dan jangan pedulikan orang bodoh. Siapa orang bodoh? Orang yang mencibir kita mungkin dengan kata gini, kok gelem-gelemnya disopir kuwi gitu, ke ini gitu kan, dia nggak ngerti, jadi bodoh, dia nggak ngerti dengan tujuan kita, bahkan itu ayat-ayat di dalam Al-Quran gitu ya. Monggo, masih ada cukup waktu untuk tanya jawab, silakan. Jadi saya itu walaupun buru-buru tetap tidak tak korupsi, tetap paling nggak 1 jam, iya 1 jam. Cuma foto dengan saya udah banyak lah, jadi nanti nggak usah gitu kan. Kan udah banyak ya bulan foto gitu, jadi nggak usah fotonya besok gitu. Oke, monggo. Kalau ada yang udah besok masih ada waktu 15 menit. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Ternyata nggak ada yang sakit hati di sini. Buat nonton tidak ada? Mau tanya? Oh gini-gini gak ada. Buat nonton tidak ada. Ya semuanya mendukung saya bersinergi untuk cepat. Gini dulu, yang pasti saya juga tidak mau kok kalau belajar dari semuanya. Maka itu simpulannya, beberapa simpulan. Saya pernah menulis ataupun bercerita pada penjenengan, jangan pernah kau membenci orang yang menyakiti kamu, karena kamu butuh dia untuk menyaksikan kesuksesan kamu. Jadi orang yang pernah menghina kita, menyakiti kita, menzalimi kita, kita sakit, tapi nggak usah kita benci. Aku masih butuh dia. Buat apa? Menyaksikan kesuksesan saya. Karena dengan itu dia tersadar bahwa yang dia sakiti itu tidak jatuh. Yang dia sakiti itu tidak lembek. Kalau begitu mudah-mudahan dia sadar untuk tidak nyakitin orang. Jadi jangan kipo-kipo istilah ini ya. Aku dibenci karena pokoknya aku ini mending rapetok. Lah nek rapetok kamu sukses dia nggak bisa nonton dong. Sedih. Kalau kita sukses dia ikut menyaksikan, dia tersadar bahwa upayanya untuk menyakiti orang itu tidak berhasil. Ini Bu, jangan dibenci orang yang menyakiti kita. Ada saatnya. Kemudian yang kedua, saya baca, jika Allah itu menakdirkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memberikan banyak jalan pada hambanya itu senantiasa berbuat baik. Tapi jika menakdirkan keburukan, maka dia selalu terhambat untuk berbuat kebaikan. Nah, ini endingnya. Ada pernah kita mendengar kisah, ada orang amalannya surga akhirnya neraka, dan ada orang yang amalan neraka akhirnya surga. Siapa yang amalan neraka akhirnya surga? Kita ingat kisah orang yang sudah membunuh 99 orang, akhirnya dia bunuh satu lagi, tapi mengarah ke surga karena dia bertobat. Tapi ada juga orang yang amalnya bagus, di endingnya su'ul khotimah karena dia terpeleset dalam sesuatu. Jadi mohon maaf, orang-orang yang sekarang dikejar oleh media, orang-orang yang sekedar jadi buah bibir, itu kan banyak yang kita ketahui dulu orang alim, dulu orang hebat, dulu orang ini, ternyata apa? Dunia memperdaya. Ketika dia terperdaya, sekarang menjadi tidak baik. Jadi syukuri
ketika penjenengan sore kok punya niat besok pagi pengajian. Ternyata ketika pengajian mau berangkat, alhamdulillah dipermudah. Mau ini lagi, alhamdulillah ada ini itu, syukur yang luar biasa. Karena apa Bu? Ada orang yang pengen berbuat baik aja susah. Saya pernah matur, dari rumah sudah bawa nasi 2 bungkus, tak kayak uang, lewat kono rapetok, lewat sana rapetok, akhirnya gomulih meneh. Ini saya bilang, orang mau berbuat baik saja belum bisa karena ada halangan. Tapi ada yang orang punya berbuat baik itu langsung plok. Ya Allah, saya bisa seperti ini, alhamdulillah. Jadi nggak usah membenci, nggak usah iri dengan orang-orang yang menyakiti kita, karena itu plotnya sudah seperti itu. Jadi kalau kita bermain sinetron, itu perannya sudah masing-masing. Saya jadi peran protagonis, kamu antagonis, misalnya gitu. Aku perannya dari Allah jadi orang baik, kamu orang buruk. Ya sudah, nggak usah saling menyatukan. Itu Ibu, terus nggak ada yang bertanya, tetap. Ya, kalau tidak ada, ternyata ibu-ibu bersinergi baik dengan saya. Di dalam Quran, nah ini kita makhluk dunia tak cerita itu ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah keluarga sakinah, bukan masalah istri satu. Karena Ibrahim istrinya 2, tapi sakinah. Ya, Rasulullah sakinah. Karena tandanya diantaranya mereka bersinergi untuk membangun ketaatan kepada Allah. Jadi istrinya 2, tapi bersinergi untuk membangun ketaatan, bukan saling menikam dan memburukan. Rasulullah istrinya banyak, tapi Rasulullah bisa menjaga batin istrinya, kemudian apa? Seluruhnya membangun ketaatan kepada Allah. Ini yang disebut dengan tentrem, damai, bukan karena jumlah siji koloro bojone siji waduh bedino padu ngapain gitu ya. Jadi sakinah itu penentunya tidak hanya 1, 2, 3, walaupun itu sangat menjadi apa ya, ikon keluarga sakinah itu ya 1, tapi kalau itu lurus dan baik-baik saja. 1 resminya, enggak resminya 7 ya repot gitu deh. Ya, terima kasih, itu saja PR-nya ke depan, PR untuk saya. Enggak tahu mana yang mau rezeki tertukar, yang mau iri, yang mau membalut luka. Pokoknya mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam kondisi iman dan takwa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ilmunya.